Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Minggu, sungguh suatu sukacita kalau kita boleh kembali bertemu dalam ibadah sore hari ini. Mari kita mau satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau sampai hari ini kami percaya Tuhan kebaikan dan kasih-Mu boleh menyertai setiap langkah kehidupan kami. Sore hari ini kami rindu untuk beribadah Tuhan. Kami rindu untuk mencari Engkau, kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau sore hari ini Tuhan. Dan kami rindu untuk menginginkan saat-saat kami boleh bernyanyi bagi Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dan disenangkan oleh setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah setiap pujian dan nyanyian syukur dari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nikmati kasih-Nya. Kita mau nikmati kebaikan-Nya sore hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu buat setiap kami. Kau begitu mulia, Kau begitu agung ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Jalannya
setiap kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih-Mu boleh memulihkan buat setiap kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak,
hidup kami adalah milik Tuhan sepenuhnya. Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah membeli kehidupan kami dengan darah yang mahal. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu, karena karya salib-Mu yang ajaib. Terima kasih buat kesempatan sore ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan puji-pujian, sorak-sorai kami meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang disampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman-Mu. Karena itu kami hargai dan hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi dan ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami yang Roh Kudus, bila dengan hati yang rendah dan hati yang lembut kami boleh menerima kebenaran firman, sehingga benih firman itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas, pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampai kepesan Tuhan bagi setiap kami saat ini, kami umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali Bapak Ibu. Shalom puji Tuhan. Ya, sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah merawat kehidupan. Ya, sekali lagi, merawat kehidupan. Ya, kalau dengar kata merawat, biasanya asumsi kita, ya, pemikiran kita itu tertuju kepada kesehatan. Ya, tubuhnya dirawat supaya sehat. Tidak salah, so. Tetapi ternyata yang perlu dirawat itu bukan hanya tubuh, ya, tapi seluruh aspek kehidupan kita ini perlu dirawat. Ya, karena itulah judul perenungan firman Tuhan, merawat kehidupan. Apa arti merawat kehidupan? Maksud atau arti dari merawat kehidupan adalah memperhatikan, mengurus, menjaga hidup kita sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan maksimal. Saya ulang maksudku ya. Judul perenungan firman Tuhan adalah merawat kehidupan. Apa arti merawat kehidupan atau maksud dari kata merawat kehidupan? Adalah memperhatikan, mengurus, menjaga hidup kita sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan maksimal. Ya, dalam bahasa Alkitab dikatakan berbuah. Itulah menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan maksimal. Oke, kita akan sama-sama belajar dari satu perikop, ya. Kita lihat Injil Lukas pasal yang ke-13. Di ayat yang ke-6 mulai sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas pasal yang ke-13 di ayat yang ke-6 mulai sampai 9. Perikop itu berjudul perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma atau dengan sia-sia? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pohon ara itu sering kali disebutkan di dalam Alkitab.
Ya kalau Bapak Ibu cari kata pohon ara, ya apalagi sekarang pakai gadget dan cepat, ketik search ya, cari pohon ara, itu wah keluar ayat-ayat yang menyampaikan atau mengucapkan tentang pohon ara. Ya pertama kali kata pohon ara itu muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya saat Adam dan Hawa sadar dirinya telanjang, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menyemat daun pohon ara. Ya, nah ini kata pohon ara pertama kali mulai muncul. Lalu banyak kata-kata pohon ara itu muncul. Sampai ketika bangsa Israel dibawa ke kepemimpinan Musa waktu itu mendekati tanah Kanaan, lalu kemudian diutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Sesudah mereka mengintai tanah Kanaan, mereka membawa hasil dari tanah Kanaan. Salah satu hasil dari tanah Kanaan itu adalah pohon ara. Maksud saya buah ara. Ya, buah dari pohon ara yaitu buah ara. Ya, selain ada delima, ada anggur, ya, tapi salah satunya disebutkan ara atau buah ara. Nah, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menjelaskan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Nah, perumpamaan, cerita yang lain di Markus pasal yang ke-11 kalau Bapak baca, ada satu kisah yang menceritakan Tuhan Yesus itu mengutuk pohon ara. Itu di Markus ada, di Matius juga ada, senada. Dikatakan Tuhan waktu itu bersama dengan murid-muridnya melewati pohon ara, lalu Tuhan ingin mencari sesuatu pada pohon ara itu. Ya karena dilihat pohon ara itu daunnya lebat, tetapi tidak menemukan yang dicari. Lalu Tuhan mengutuk pohon ara itu. Dan sesudah dikutuk oleh Tuhan, pohon ara itu jadi kering dan mati. Nah lalu dikatakan, dijelaskan dalam Injil Markus itu memang pada waktu itu bukan musim buah ara. Nah mungkin Bapak Ibu sempat berpikir dan bertanya ya, dulu saya juga demikian, kok aneh ya, memang bukan musim buah ara, Tuhan Yesus mencari sesuatu untuk bisa dimakan di pohon ara, tidak ketemu yang bisa dicari untuk bisa dimakan. Tuhan lalu mengutuk pohon ara. Sepertinya Tuhan kecewa, lalu Tuhan mengutuk pohon ara ini. Padahal memang bukan musim pohon ara. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara mencermati cerita ini, perikop ceritanya, lalu mulai bertanya gitu ya, loh, kok aneh? Ada apakah gerangan? Ya, sepertinya kalau kita lihat sekilas, wah Tuhan Yesus melakukan satu tindakan yang aneh terhadap pohon ara. Memang bukan musim buah ara. Lah kalau tidak musim buah ara, Tuhan Yesus cari di pohon ara buah atau sesuatu yang bisa dimakan, tidak ada. Ya wajar, lazim. Seharusnya Tuhan Yesus tidak boleh kecewa. Seharusnya Tuhan Yesus tidak boleh mengutuk pohon ara. Pikiran kita demikian. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari ya kehidupan pohon ara, kita akan tahu mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Saya sedikit sampaikan kisah kehidupan pohon ara ya, supaya Bapak Ibu dan kita sama-sama belajar tentang pohon ara ini. Pohon ara adalah salah satu pohon yang liar. Pohon ini bisa tumbuh sekalipun tidak ditanam. Ya, jadi pohon ini bisa tumbuh dengan sendirinya. Salah satu pohon yang liar gitu ya, meskipun nggak ditanam bisa tumbuh. Dan pohon ini pohon yang cukup besar. Itulah sebabnya saat Sakyus ingin menjumpai Tuhan Yesus, dia memanjat pohon ara. Kalau bukan pohon yang besar dipanjat, patah suatu batangnya. Ya, tapi ini pohon yang cukup besar. Ya, daunnya lebat. Ya, Sakyus bisa memanjat lalu bisa melihat, oh Tuhan Yesus itu seperti itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, turunlah Sakyus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, pohon ara adalah salah satu pohon yang liar yang bisa tumbuh dengan sendirinya walaupun tidak ditanam. Dan luar biasanya buah ara, buah dari pohon ara yaitu buah ara, itu punya manfaat yang sangat hebat. Manfaat atau khasiatnya itu sungguh sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ya, saya nggak bicara tentang manfaat atau khasiatnya, tapi intinya sangat berguna bagi tubuh manusia. Itu buah ara.
pohon ara ini bisa menghasilkan buah itu dalam 1 tahun kurang lebih 10 bulan. 10 bulan. Wow, hebat ya. Pohon lain biasanya kalau musim lalu berbuah, musim buahnya itu mungkin hanya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi pohon ara ini bisa berbuah dalam 1 tahun itu sampai dengan 10 bulan. Ya, waktu yang cukup panjang. Nah, sebelum pohon ara itu berbuah, biasanya yang muncul adalah pohon ara itu mengeluarkan daun yang lebat, lalu kemudian disertai dengan putih. Ya, kalau saudara tahu di tanaman itu pasti ada putih. Ya, itu seperti apa ya? Dalamnya bunga itu, ya, putih-putih. Ya, saya sendiri tidak terlalu tahu persis modelnya. Bu Rohani yang sudah pernah lihat, sudah pernah tahu. Ya, nah putih dari pohon ara itu bentuknya seperti buah ara, tapi bukan buah. Ini putih, mendahului buah dari pohon ara. Jadi sebelum buahnya muncul, daunnya melebat, disertai dengan munculnya putih. Putih yang bentuknya seperti buah, tapi kecil, tapi bukan buah. Dan putih ini, putih dari pohon ara ini bisa dimakan. Bisa dimakan. Putih ini tiba waktunya putih ini akan gugur, akan jatuh. Lalu dari jatuhnya putih itu, setelah putih jatuh, muncullah buah ara. Jadi putih ini mendahului buah ara. Sebelum buah ara muncul dulu putih. Ya, nangkep ya Ibu ya. Jadi putih muncul dulu bersama dengan daun yang lebat. Setelah itu putihnya gugur, putihnya jatuh, gugur, muncullah buah ara. Nah, itu kehidupan pohon ara kira-kira seperti itu. Maka Bapak Ibu Saudara sekarang bisa menangkap mengapa waktu Tuhan Yesus melihat pohon ara yang lebat daunnya, Tuhan mencari. Tapi kata mencari itu kalau Bapak Ibu lihat bukan mencari buah ya, mencari sesuatu. Sesuatu yang dicari Tuhan ternyata bukan buah, melainkan putih yang bentuknya seperti buah, tapi bukan buah ya, bentuknya seperti buah tapi kecil, tapi putih ini bisa dimakan. Nah, ini yang dicari oleh Tuhan Yesus. Ternyata di daun yang lebat dari pohon ara yang Tuhan Yesus dan murid-muridnya jumpai, tidak ada putih. Kalau tidak ada putih, maka bisa dipastikan pohon ara itu tidak akan berbuah. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus selalu mengutuk pohon ara itu. Mantap saudara ya. Jadi kita jangan salah, kita berpikir bahwa Tuhan mencari buah kok aneh. Wah, memang bukan musimnya pohon buah, musim dari buah ara. Lalu Tuhan kecewa, Tuhan mengutuk pohon ara. Wah, kok aneh nih Tuhan Yesus. Kan ini hal yang wajar, bukan musimnya. Nah, tunggu dulu. Kita mesti tahu kehidupan, siklus kehidupan pohon ara seperti apa. Setelah kita tahu bahwa ternyata ketika daun pohon ara itu semakin lebat, muncul juga putih. Bersama-sama dengan daun itu muncul putih. Putih itu bentuknya seperti buah pohon ara, tapi bukan buahnya ya, bukan. Mendahului buah pohon ara, putih ini bisa dimakan. Setelah putih ini gugur, jatuh, ya, nah baru muncul buah ara yang sesungguhnya. Nah, yang Tuhan Yesus cari adalah putih dari pohon ara. Kalau putihnya tidak dijumpai, maka bisa dipastikan pohon ara itu tidak akan berbuah. Ini yang membuat Tuhan kecewa. Daunnya lebat. Daun lebat biasanya harus disertai dengan putih untuk mengawali buah. Tapi ternyata tidak ada putih. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Ya, sekarang saya berharap Bapak Saudara bisa ngerti, punya pengertian ini ya, sehingga kita sekarang tahu kalau kita baca cerita itu jangan sampai kita berpikir wah Tuhan Yesus ini aneh, bukan musim buah ara, tapi nyari sesuatu di pohon ara, ya ternyata tidak ketemu, kecewa, marah, dikutuk. Wah, Tuhan Yesus itu aneh. Nah, jangan pikir demikian ya. Kita salah kalau berpikir demikian.
Karena ternyata memang Tuhan mencari putih sebagai bakal yang kemudian akan dilanjutkan dengan buah pohon ara. Tapi putihnya tidak ada, padahal daunnya sangat lebat. Berarti pohon ara ini memang tidak menghasilkan buah, tidak akan menghasilkan buah. Itulah sebabnya dikutuk oleh Tuhan, layu, kering, dan mati. Oke. Nah sekarang saudara, kita akan lihat sekarang ya, tentang merawat kehidupan berkaitan dengan perikop yang baru kita baca ini ya. Tadi di mana arti dari merawat kehidupan itu memperhatikan, mengurus, menjaga hidup kita sehingga hidup kita itu mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan maksimal. Dengan kata lain, hidup kita itu mampu untuk berbuah. Nah dari perikop ini ada 3 sikap yang perlu kita miliki di dalam merawat kehidupan kita. Ada 3 sikap yang perlu kita miliki di dalam merawat kehidupan kita. Oke, kita lihat. Yang pertama, di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ya, dari Lukas 13 tadi, dikatakan dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, ada seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan ya, pohon ara tumbuh di kebun anggur. Tadi saya sudah katakan, pohon ara ini bisa tumbuh dengan sendirinya. Pohon ara ini termasuk salah satu pohon yang liar, tapi ini tumbuh di kebun anggur. Kalau anggur itu bukan pohon liar, anggur itu harus dipersiapkan dengan sangat tepat, sangat detail untuk ketika ditanam pohon anggur itu bisa tumbuh dengan baik dan bisa berbuah. Beda dengan ara, beda. Ya kalau ara, pohon ara itu liar, tapi kalau anggur tidak demikian, harus dipersiapkan. Saya pernah lihat satu cuplikan video ya di YouTube itu, orang mau mempersiapkan menanam pohon ara itu, wah, dia buat persiapan langkah-langkah sedemikian rupa supaya ketika ditanam nanti bisa tumbuh dengan baik dan bisa berbuah dengan baik. Itu pohon anggur, ya. Nah ini dikatakan pohon ara ini berada di kebun anggur. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Pohon ara ini tadi saya sudah katakan adalah pohon yang liar, tapi dibiarkan tumbuh di kebun anggur. Sebenarnya adalah sebuah kerugian kalau pohon ara berada di tengah kebun anggur. Kerugian bagi pohon anggur di sekelilingnya. Apa sebabnya kok rugi? So? Ada 3 kerugian kalau pohon ara itu tumbuh di tengah kebun anggur. Ada 3 kerugian. Kerugian yang pertama, unsur hara. Unsur hara itu apa ya? Nutrisi makanan yang ada di tanah, yang seharusnya jatah tanaman anggur disedot oleh pohon ara. Nah, pohon ara ini pohon yang besar, sementara pohon anggur itu pohon yang kecil. Tentu sebagai pohon yang besar, dia membutuhkan nutrisi yang jauh lebih banyak. Jadi kalau pohon ara ada di tengah kebun anggur, dia menyedot banyak nutrisi dari tanah, dia menyedot banyak unsur hara dari tanah, sehingga tentu ini bisa mengganggu kehidupan pohon anggur. Ini kerugian yang pertama. Kerugian yang kedua, sinar matahari tidak bisa mengenai pohon-pohon anggur yang ada di sekitar pohon ara karena terhalang oleh daun-daun pohon ara. Karena kita tahu ya, tumbuhan itu membutuhkan sinar matahari. Selain unsur hara atau nutrisi dari tanah, tumbuhan butuh sinar matahari. Nah ini pohon anggur yang ada di sekitar pohon ara itu tertutup oleh daun-daun pohon ara karena daunnya banyak, daunnya lebat. Ya maka otomatis mereka tidak akan bisa tumbuh dengan baik, terhalang oleh daun, tidak bisa kena sinar matahari langsung. Ini kerugian yang kedua. Kerugian yang ketiga, ada luasan tertentu yang dikorbankan.
yang seharusnya jatah bagi beberapa tanaman anggur. Tanaman anggur itu kan kecil, nggak terlalu besar. Tapi kalau pohon ara itu besar. Maka kalau pohon ara ini ada di tengah-tengah kebun anggur, wah, mestinya itu tempatnya pohon ara itu bisa diisi oleh beberapa tanaman anggur. Tapi ternyata dipakai oleh pohon ara yang cukup besar. Jadi ini kerugiannya, kalau pohon ara dibiarkan tumbuh atau berada di tengah kebun anggur. Unsur haranya disedot cukup banyak, matahari tidak bisa mengenai pohon anggur di sekitar pohon ara. Lalu kemudian yang terakhir, tempat yang mestinya bisa digunakan itu digunakan oleh pohon ara ya, karena dia cukup besar, batangnya juga cukup besar, maka memakan tempat yang juga cukup lumayan lebar, cukup besar. Mestinya bisa digunakan untuk beberapa pohon anggur. Jadi ini sebenarnya sebuah kerugian, tetapi oleh pemilik kebun anggur dibiarkan. Kalau saya pakai bahasa yang lebih tepat itu diizinkan pohon ara itu tumbuh sampai 3 tahun. Dilihat selama 3 tahun kok akan menghasilkan buah. Nah kembali, kalau Bapak Ibu sekilas melihat, waduh Pak, pohon aranya baru 3 tahun. Tapi kalau kita tahu tradisi orang Yahudi dalam menanam sebuah pohon dan mengambil hasil, kita akan tahu bahwa ternyata pohon ini bukan cuma dibiarkan 3 tahun, tapi pohon ini sudah tumbuh di tempat itu 6 tahun. Mengapa saya katakan 6 tahun? Tradisi orang Yahudi, kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama, kalau ada pohon tumbuh itu 3 tahun pertama tidak boleh diambil hasilnya, dibiarkan ya, supaya pohon itu bisa tumbuh dengan lebih baik. Jadi tidak boleh diambil atau diharapkan hasilnya, tidak boleh, dibiarkan tumbuh dulu 3 tahun pertama. Setelah 3 tahun pertama, pada tahun yang keempat baru boleh diambil hasilnya. Nah, jadi kalau sang tuan ini mengambil hasil pada 3 tahun, berarti dia sudah ada 3 tahun sebelumnya di mana pohon itu diberi kesempatan untuk tumbuh tanpa diambil hasilnya. Jadi berarti dengan kata lain, pohon ini sudah tumbuh 6 tahun. Ya, ini tradisi orang Yahudi, orang Israel itu tradisinya seperti itu. Aturannya bisa Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama. Ya, jadi sekarang kita bisa tahu bahwa ternyata pohon ini cukup lama dibiarkan ada di tengah-tengah kebun anggur. Bukan cuma 3 tahun, tapi sudah 6 tahun. Sesuai dengan tradisi orang Yahudi dalam mendapatkan hasil dari sebuah pohon atau tanaman. Ya, nah ternyata ditunggu sampai dengan waktu begitu lama, tidak berbuah, tidak ada buahnya. Ya, oke. Nah, sebenarnya ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang anugerah. Anugerah bagi pohon ara bisa dibiarkan, bisa diizinkan ada di tengah-tengah kebun anggur. Sekalipun saya sudah katakan ini sebenarnya sebuah kerugian bagi pohon anggur, tapi dibiarkan sampai 6 tahun. Ini bicara tentang anugerah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kita sadar hidup ini adalah anugerah Tuhan, maka sikap yang pertama dalam kita merawat kehidupan, mari kita belajar untuk bersyukur. Kalau kita sadar hidup ini adalah anugerah, maka syukurilah. Ya, seperti pohon ara yang diizinkan ada di tengah kebun anggur, itu satu anugerah. Harusnya disingkirkan, tapi ini dibiarkan. Ini satu anugerah. Kita pun, ya, hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Syukurilah. Ini sikap yang pertama. Kalau kita mau merawat kehidupan, maka syukuri, karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup akan terasa lebih indah jikalau kita selalu bersyukur. Bahkan ucapan syukur kita itu menyenangkan hati Tuhan dan menghadirkan kuasa Allah dalam hidup kita. Ingat kisahnya Paulus dan Silas saat ada di penjara, tangan dan kaki terbelenggu. Sangat tidak enak. Mereka di penjara bukan karena dosa,
atau kesalahan, bukan. Mereka dipenjara karena Injil yang mereka beritakan. Tapi dalam keadaan yang menderita seperti itu, Alkitab mencatat Paulus dan Silas tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tapi Paulus dan Silas memuji Tuhan sebagai tanda mereka bersyukur. Para tahanan yang lain mendengar pujian mereka, dan saat pujian disampaikan, saat ucapan syukur dinaikkan, mujizat terjadi. Kuasa Tuhan turun di penjara itu, sehingga terjadilah gempa bumi. Pintu-pintu penjara terbuka, belenggu-belenggu terlepas. Ucapan syukur kita menghadirkan kuasa Allah dalam hidup kita. Ya, sebaliknya kalau kita suka mengeluh adalah cara yang cepat untuk menghentikan penyediaan Tuhan bagi kita. Saya ulang ya, mengeluh adalah cara yang cepat untuk menghentikan, nyetop penyediaan Tuhan bagi kita. Dengan kata lain, mengeluh itu menghambat berkat Tuhan datang dalam hidup kita. Jadi Bapak Saudara, mari kita sama-sama belajar mengucap syukur. Jangan terus melihat ke atas ya. Kalau kita melihat ke atas, kita tidak bisa bersyukur. Kita sulit bersyukur. Aduh, hidupku seperti ini, tidak seperti orang itu loh. Ya, kerjaannya lebih enak, hartanya lebih banyak, suaminya lebih tampan, istrinya lebih cantik, anak-anaknya pinter-pinter, sementara hidup saya seperti ini. Kalau kita melihat yang ada di atas, kita sulit untuk bersyukur. Jangan terus melihat ke atas, karena sebenarnya ada juga orang-orang lain yang di bawah kita, yang menginginkan posisi atau keadaan kita hari ini. Saudara-saudara ya, ada banyak orang-orang di sekitar kita yang menginginkan posisi atau keadaan kita hari ini. Saya sempat lihat satu klip seorang pemuda, ya, ini klip video ya, seorang pemuda sedang naik mobil mewah sport, sepertinya Ferrari. Itu kalau di Indonesia harganya sekian M ya, naik mobil sport. Dia sampai di perempatan, dia berhenti karena ada lampu. Lalu sementara dia berhenti, mobil sportnya itu jauh ya, bagus kan, mengkilat. Lalu di atasnya ini melintas helikopter. Gitu jauh ya. Waktu dia lihat helikopter, dia berkata begini, seandainya aku bisa memiliki helikopter itu. Ya, padahal ini sudah naik mobil sport yang mahal, so. Ya, waduh, seandainya kalau aku bisa memiliki helikopter itu, tentu lebih indah. Ya, tapi ya apakah tadi memang tidak punya helikopter, tidak memiliki helikopter, sudah dia jalan. Nah, waktu dia jalan, dia tuh mendahului pemuda yang lain yang sedang naik mobil kuno tahun 80-an. Mobil, tapi mobil kuno, ya. Tahun 80-an, ini Ferrari-nya ini balap, syuh, gitu ya. Pemuda yang naik mobil kuno tuh, waktu lihat pemuda yang naik Ferrari itu ngomong gini, seandainya aku bisa punya mobil Ferrari itu. Tapi ya memang punyanya cuma mobil tahun 80-an. Ya sudah, dia jalan, so. Ya walaupun jalannya lebih pelan dari mobil Ferrari, tapi dia karena mobil dia jalan cukup cepat. Nah, dia mendahului orang sedang naik sepeda motor. Kotok gitu saja. Dia ini mobil kuno ini nyalip semuanya. Yang naik sepeda motor mulai melihat, waduh, seandainya aku bisa punya mobil, walaupun tahun tua, tidak kehujanan, tidak kepanasan, tapi aku masih punyanya kotak. Nah, dia naik kotak itu sudah, mobilnya sudah lewat, dia jalan. Nah, waktu dia jalan, dia mendahului orang naik sepeda. Tahu sepeda? Rong sisi kanan, sisi kiri, sepeda ontel, ya. Ngayu, nah, otomatis lebih cepat, ya. Ini apa namanya, sepeda motornya, disalip sama sepeda motornya, so. Yang naik sepeda melihat noleh, waduh, seandainya aku bisa punya sepeda motor. Yang naik sepeda berharap begitu. Dia ngaju sepedanya, dia mendahului orang lagi jalan kaki. Yang jalan kaki noleh melihat orang naik sepeda berkata begini, seandainya aku bisa punya sepeda, ini aku mesti jalan lebih lama. Ya, dia jalan terus,
Lalu dia ketemu dengan orang yang sedang duduk di kursi roda. Orang yang duduk di kursi roda itu melihat orang yang jalan kaki itu, lalu orang yang duduk di kursi roda itu berkata, seandainya kakiku bisa berjalan. Nangkep sob, ada banyak orang di sekitar kita yang menginginkan keadaan atau posisi hidup kita hari ini tanpa kita sadari. Duh, betul. Saudara mungkin sekarang cuma punya sepeda motor, tapi ada orang yang tidak punya sepeda motor. Kalau punya saudara bisa begini, aduh, coba aku bisa punya sepeda motor gitu. Saudara mungkin punya mobil yang sederhana. Saudara merasa, aduh, kalau melihat atas dulu mobil api-api, mobilku kayak ini tahun-tahun ini setahun lama. Ya, tapi ada orang lain melihat, aduh, coba aku bisa punya mobil kayak gitu. Ada banyak orang di bawah kita yang menginginkan posisi dan keadaan kita hari ini. Karena itu kalau kita tidak bisa bersyukur, itu sangat disayangkan. Tuhan mau supaya kita belajar untuk bersyukur. Ya, jadi yang pertama kalau kita mau merawat kehidupan, mari sadari hidup ini adalah anugerah. Kalau kita sadari hidup ini adalah anugerah, maka kita akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan yang baik buat kita. Jangan pakai tolok ukur yang lain, jangan membandingkan dengan yang lain. Syukuri apa yang Tuhan sudah berikan dan berikan kepada kita. Itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan menghadirkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-8, merawat kehidupan yang kedua, sikap dalam merawat kehidupan, di ayat yang ke-8 dikatakan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk. Sikap yang kedua di dalam merawat kehidupan, sikap yang kedua adalah cangkul dan beri pupuk. Apa arti cangkul dan beri pupuk? Cangkul itu berarti dua hal. Memastikan tidak ada batu yang berpotensi mengganggu pertumbuhan. Jadi waktu dicangkul, kalau ada batu disingkirkan, diminggirkan, supaya tidak ganggu pertumbuhan. Karena batu itu mengganggu pertumbuhan tanaman, diminggirkan. Itu waktu nyangkul. Dalam hidup ini, hidup kita perlu dicangkul. Supaya apa? Kalau ketemu batu-batu disingkirkan. Batu apa, Pak? Banyak. Batu kekecewaan, batu sakit hati kepahitan, batu kebencian, batu dengki iri hati, dan batu-batu yang lain. Ini perlu disingkirkan. Kalau batu-batu ini ada, mengganggu pertumbuhan kehidupan kita, singkirkan. Mencangkul yang kedua bukan hanya memastikan tidak ada batu. Mencangkul yang kedua membuat tanah itu jadi gembur, tidak keras. Ini perlu untuk tumbuh. Pertumbuhan itu bisa tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan baik, tanahnya harus gembur. Ya, nah ini dicangkul. Hidup kita juga perlu ya untuk dicangkul. Bukan hanya batu disingkirkan, tapi biarlah tanah hati kita tidak keras. Sehingga kalau ditaburi benih itu bisa tumbuh dengan baik. Ya, diibaratkan Tuhan Yesus seperti benih yang ditabur ya di tanah yang baik, bertumbuh karena gembur. Tanah hati yang gembur, siap untuk ditaburi. Ya. Nah, jadi dicangkul, batu-batu dibuang, tanah hati dibuat jadi gembur, tidak keras. Lalu dikatakan diberi pupuk. Pupuk itu suatu bahan yang digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah. Yang suka nanam pasti tahu ya, kalau tanahnya mau subur itu diberi pupuk salah satunya. Ya. Nah, pupuk ini adalah nutrisi kehidupan bagi tanaman. Hidup kita juga demikian. Kalau kita mau merawat kehidupan kita, harus diberi pupuk. Bukan pupuk urea, bukan pupuk kompos, tapi pupuk nutrisi kehidupan. Firman Tuhan, doa, dan kuasa Roh Kudus. Ini nutrisi kehidupan. Pupuk nutrisi kehidupan yang kita butuhkan supaya bisa bertumbuh, supaya kita bisa merawat kehidupan dengan baik dan akhirnya bisa
buah. Firman Tuhan, doa, dan kuasa Roh Kudus, nutrisi kehidupan. Oke ya, saya tidak bicara panjang lebar untuk menyingkat waktu ya. Jadi yang kedua, dicangkul dan diberi pupuk. Dicangkul, batu-batu disingkirkan. Batu kekecewaan, batu kebencian, batu kepahitan, batu iri disingkirkan. Ini menghambat pertumbuhan. Lalu yang kedua, dicangkul supaya tanahnya gembur. Tanah hati jadi gembur. Diberi pupuk, diberi nutrisi kehidupan yang berasal dari firman Tuhan, doa, dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga sekarang, yang terakhir ya. Tadi di ayat yang ke-9, mungkin tahun depan ia berbuah. Ada kata mungkin tahun depan. Tahun depan. Ini bicara tentang waktu. Yang ketiga, ya, kalau yang pertama tadi dikatakan bersyukur karena kita sadar hidup ini adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, ya, dikatakan dicangkul dan diberi pupuk. Yang ketiga, ya, percaya waktu Tuhan. Sekali lagi, percaya waktu Tuhan. Jikalau doa sudah dinaikkan, segala usaha dan upaya sudah dikerjakan, maka sekarang waktunya untuk menunggu, menantikan waktunya Tuhan. Ya. Ingat, Alkitab berkata untuk segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Percayalah, waktu Tuhan pasti datang tepat waktu. Karena Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kelihatannya mungkin sepertinya terlambat, tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia memberikan pertolongan, dia memberikan sesuatu itu tepat waktu. Nah, kalau kita sih memang jujur saja ya, kita inginnya itu segera. Kita inginnya itu bukan cuma hari ini, kalau bisa detik ini. Begitu doa minta Tuhan berkati aku, langsung detik ini jatuh emas atau beras dari kami. Wah, itu keinginan kita kan begitu jauh ya. Kalau doa Tuhan aku minta berkat, kepinginnya ya detik ini langsung dapat. Jujur, kita manusia kan begitu jauh. Tapi tunggu dulu, waktu Tuhan itu bukan seperti itu. Waktu Tuhan itu tidak terlalu cepat, namun juga tidak pernah terlambat. Tunggu waktu Tuhan, nantikan waktu Tuhan, karena kita percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Mari kita akan baca ayat firman Tuhan terakhir dari Ibrani 4 ayat 16. Setelah ini pelayan mimbar, pelayan bersama Roh Kudus bisa maju ke depan. Kita bersiap untuk sementara bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang setuju berkata amin. Percaya sekali lagi, waktu Tuhan itu tepat, tidak pernah terlambat. Ya, mari kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pelayan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. 3 sikap sudah yang perlu kita miliki. Yang pertama bersyukur, yang kedua cangkul dan beri pupuk, yang ketiga nantikan. Percaya waktu Tuhan, nantikan waktu Tuhan, karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Doa sudah dinaikkan, usaha sudah diupayakan, dikerjakan. Sekarang tunggu waktunya. Lewat satu pujian kita akan katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku.
hidup kami bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Hidup kami bisa berbuah. Itulah yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kami. Lalu kami mau belajar untuk bersyukur. Tidak ada alasan bagi kami umat-umat Tuhan untuk tidak bersyukur. Ucapan syukur kami itu menyenangkan hati Tuhan, membuat hidup jadi lebih indah dan menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Lalu kami mau belajar untuk bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami mau cangkul dan beri pupuk. Singkirkan batu-batu yang Tuhan tidak berkenan. Batu kekecewaan, batu kebencian, batu kepahitan, batu iri hati, dan batu-batu yang lain yang bisa menghambat pertumbuhan kami. Kami mau singkirkan. Kami mau tanah hati kami jadi gembur, jadi lembut, sehingga boleh bertumbuh dengan baik. Dan kami beri pupuk nutrisi kehidupan dan firman Tuhan, doa dan kuasa Roh Kudus. Kalau kami sudah lakukan bagian kami sudah berdoa, kami sudah berupaya, kami sudah bersyukur, kami sudah lakukan bagian kami, maka sekarang saatnya untuk kami dengan sabar menantikan waktu Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat, pasti dinyatakan dalam hidup kami. Meteraikan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh merawat kehidupan kami dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan lewat perkataan, tindakan, ataupun pemikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sore ini Tuhan, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya saat kami memohon pengampunan dengan penuh kesungguhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang setia dan adil berjanji untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa kami, sehingga sebentar kami dikuduskan, dilayakkan untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Urapi setiap hamba-hambamu yang akan melayani. Kami rindu melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada sore malam ini. Sungguh iman kami semakin dikuatkan, diteguhkan, yang kami boleh semakin setia dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang siap kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, ya kita bantu Pak Guru. Nah nanti kalau Bapak Saudara sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, itu nanti jangan lupa ya dibaca ayat yang ada di hosti, ya. Lalu saudara sudah menerima langsung berdiri. Ya saya tidak perlu lagi sebutkan, saudara langsung berdiri supaya diketahui oleh pelayan berjamaah kudus yang sudah menerima berdiri, yang belum tinggal duduk supaya dapat dilayani oleh para pelayan berjamaah kudus. Ya, oke, kita akan menyambut berjamaah kudus lewat satu pujian. Kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah Ada
kamu siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Kami percaya kebenaran kekudusan Tuhan telah melayakkan setiap kami. Sekarang dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita, tanda kita menghargai pengorbanan Kristus buat kita. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kebenaran firman terambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh-Mu. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat hati dan suara. Naikkan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, lebih lagi berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan kita gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kami berdoa juga buat teman-teman siman kami yang tidak bisa hadir, untuk mereka-mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Jamaah juga Mama dan Ibu Evida, Tuhan pulihkan kesehatannya. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka sedang menghadapi masalah pergumulan, biar mereka tetap teguh di dalam iman, menantikan pertolongan Tuhan yang pasti akan dinyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga kami, kembali ke aktivitas kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekarang, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Haleluya.